Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang lab 1.4. Lab 1.4 ini kita akan belajar tentang simple static route menggunakan 3 router. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara klasifikasi routing. Jadi kita menggunakan static route, kemudian parameter static route, cara konfigurasi static route. Oke. Alat dan bahan yang digunakan masih sama dengan lab 1.3, yaitu PCOS baik itu Windows maupun Linux. Kemudian GNS3 versi terbaru di tahun 2021. VMware Player 16.1.2, kemudian file ISO MikroTik 64710, kemudian CHR-nya 648.2. Topologi yang kita rancang adalah kita akan menggunakan 3 router. Ini router 1, router 2, router 3. Kemudian kita menggunakan koneksi internetnya menggunakan NAT. Kemudian networknya 1.0, 2.0, 3.0. Kemudian yang atas ini kita menggunakan 172.16.12.0, 172.16.23.0. Jadi 23 ini supaya memudahkan kita antara router 2 dengan router 3, 2 sama 3, sedangkan router 1 sama 2 kita permudah dengan 12.0. Di sini nanti kita menggunakan 172.16.12.1, sini 172.16.12.2. Di sini kita menggunakan 172.16.23.1. Sini kita menggunakan 172.16.23.2. Yang ke bawah sini 1.0 di sini, 1.2 di sini. 192.168.2.1 di sini, 2.2 di sini. 192.168.3.1 di sini, 3.2 di sini. Oke, jadi topologi yang kita rancang seperti ini. Oke, kita mulai aja. Oke, kita jalankan dulu GNS3-nya. Kemudian kalau kita cek di sini konfigurasi IP address pada router 1, kita akan ngasih identitas yang pertama router 1. IP address-nya ketika kita menggunakan NAT, berarti dia akan mendapat dynamic dari interface di sini. Interface di sini. Oke, step sebelumnya kita udah menggunakan PMNet 1, PMNet 8. Nah, di sini kita cek properties di versi 4. Di sini saya obtain. Oke, kita obtain supaya dia ngasih IP secara otomatis. IP address-nya 58.1, DHCP servernya 58254, 8.2 ini dikasih otomatis dari si PMNet 8-nya. Oke. Ini 58131. Kita ganti labnya lab 1.4 simple static route 3 router. Oke, itu penamaannya, labnya. Kemudian kita butuhkan itu adalah tampil NAT, kemudian CHR. CHR-nya kita butuhkan 3. Oke, VPCS-nya kita butuhkan 3 juga. Oke, kita kecilkan. Oke, sini kita kasih NAT. Oke, ini PC 2, ini PC 1, ini router 1, router PC 2, ini router 2, ini router 3, ini PC 3, ini PC 2. Oke.
ya. Kemudian kita ambil kabelnya, ya. Oke, satu. Kemudian terdua ditahan. Oke, diklik dulu, ditahan, Ether 2. Kemudian yang ini juga Ether 3 ditahan, diklik, ditahan, kemudian ke Ether 0. Ini juga Ether 3 ditahan, kemudian ini juga kita pakai Ether 3 biar sama. Oke. Kemudian kita rapikan, kita luruskan dengan cara kanan, alignment horizontal. Ini kita klik kanan, alignment vertikal, jadi lurus ke secara vertikal. Oke, ini juga kita rapikan biar nggak mencong-mencong. Mencong sedikit. Oke, nutnya. Oke. Kemudian interface-nya ini kita ganti menjadi hostname-nya tersatu. Ini juga kita ganti terdua. Ini juga kita ganti tertiga. Oke, selesai. Router 1, router 2, router 3. ETH1, ETH1, ETH2, ETH3, ETH1, ETH3. Oke, clear ya? Kemudian IP address-nya kita kasih di sini 172.16.12.0/24. Ini untuk atasnya kita duplikat aja. Oke. Ini kita ganti menjadi 23 router 2 sama 3, 23.0. Oke. Kemudian ini PC 1, ini PC 2, PC 3. Oke. Kasih networknya 192, 168, 1.0, S24. Oke, yang ini yang ke bawahnya kita duplikat. Oke. Kita kasih 2. Duplikat lagi. Ini kita kasih 3. Oke, 3.0 ya. Oke. Kemudian kita kasih node lagi. Simple static root 3 router di DNS3. Oke. Ini kita pilih fontnya seperti biasa Corsiva 20. Oke. Sudah ya judulnya. Kemudian kita duplikat, kemudian kita ganti menjadi read by Enigma by SPD and Oke. Itu nama, kita kasih nama dulu. Oke, ya. Notnya udah. Nah, kita akan menjalankan satu persatu. Perhatikan di sini CPU-nya, CPU load-nya ini. Dia memakan RAM yang lumayan, mau makan CPU yang lebih besar. Hati-hati kalau hang ya. Jadi kita nyalakan satu-satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start. Oke, CPU-nya langsung ke 32, 42. Padahal itu baru satu router ya. Kemudian kita konsol. Oke, kita tungguin di sini. Ke 7 turun lagi dia. Oke.
Yang ini kita start juga yang isi 1, kemudian kita aktifkan. Nah, yang di sini tadi PC 1 kita kasih IP-nya 192.168.1.2 lewat gateway 192.168.1.1. Oke, PC 1 kita udah setting IP-nya, kita show gateway-nya 1.1, IP address PC-nya 1.2, MAC address-nya ini, dan sebagainya. Oke. Kita login admin, kemudian password kita kosongin. Oke, kita pilih no, kita setting sistem identity set name router 1. Oke, IP address print. Oke, dia dapat 133.58.133. Berarti kita catat dulu 133. Sini nanti 1 ya, 1. Nah, di sini nanti 172.16.12.1. Sini 1 ya. Kemudian di sini 2. Kita duplikat, kita pindahin sini 192.168.1.1. Ini 2, kita duplikat juga, kita kasih di sini. Kemudian yang ini kita duplikat lagi, kita kasih di sini, kita duplikat lagi, kita kasih di sini. Oke, 172.16.23.2 biar kita dipermudah mengingatnya nanti. Saya duplikat lagi. Ini di sini 192.168.2.1. Saya duplikat lagi. Oke. Kemudian yang ini juga saya duplikat. Oke. Kemudian yang ini kita duplikat lagi. Di sini di 192.168.3.2. Oke. Router 1 kita setting IP-nya, IP address 172.16.12.1/24 interface ether 2. Oke. Ether 3 kita ganti 192.168.1.1. Oke. Ya, kita coba cek IP address print. Perhatikan slashnya 24.24.12.1.1.1. Oke. Kita coba aktifkan router 2. Oke. PC 2. Oke. Kemudian kita coba masukkan. Kemudian yang ini juga kita masukkan. Start. Terusnya konsol. Oke. Yang PC 2 kita kasih IP 192.168.2.2. Gateway-nya 192.168.2.1. Oke. Nah, kita show PC 2 2.1 2.22 192
168.2.1 di sini. Sini PC2 ini kita kasih 2.2. Oke. Kita coba cek di router 2, belum muncul. Kita coba uji di PC1. PC1 kita coba ping ke gateway 192.168.1.1. Oke, replay ya. Jadi udah ada komunikasi dari PC1 ke ETH3 di sini. Oke. Kita login ke router 2. Router 2 ini kita menggunakan 3 IP address 12.2, 23.1, 2.1. Kita login sebagai admin. Oke. System identity set name router 2. Oke, router 2 ya. IP address 172.16.12.2 interface ether 1. Oke, ini 172.16.12.2, yang ini 2, interface ether 1 yang ini, ether 1 ini. Oke, kemudian ether 2 172.16.23.1. 23 ini 23.0 di sini 1, 23.1 ether 2, ether 2 yang ini. Oke. Yang berikutnya adalah interface ether 3. Ether 3 itu 192.168 192.168.2.1 tertiga. Oke, kita coba cek IP address print. Oke, 12.2 yang ini, 23.1 yang ini, 2.1 yang ini, 2.1 yang ini. Satu kan? Oke. Kemudian kita nyalakan router 3, kita start. Kemudian PC3 kita start. Perhatikan loadnya. Kemudian kita konsol. Oke. Proses running. Oke. PC3 kita setting dulu. IP 192.168.3.2 192.168.3.1. 3.1 gateway-nya 3.2 di sini. Oke. Kita coba ping dulu dari PC2 ke ETH ke router 2. PC2 ini kita coba ping 192.168.2.1. Oke, replay ya. Replay dari sini ke sini. Oke. Kemudian yang router 3. Router 3 kita login admin. Password kosongin. Yang kita masukkan IP-nya adalah 23.2 sama 192.168. Ini 23.2. Ini 192.168 3.1. Ingat 3.1 di sini, 3.2 di sini. Oke. Oke, kita pilih no. Kemudian sistem identity set name router 3. Oke. IP address address 172.16.12.2
16.23.2/24 interface ether 1. Oke, ether 3 itu kita kasih 168.3.1. Oke, udah ya. IP address print. Oke, 23.2 23.2 karena networknya 23.0, 3.1 ini 3.2. Kita coba ping ke 3.2. 3.2. Oke, replay ya. Oh, sini udah replay. Oke. Cara pertamanya bagaimana sih kita supaya bisa komunikasi antara PC1 dengan PC2, PC2 dengan PC3. Jadi bisa ngeping dari PC1 ke PC2, bisa juga ngeping dari PC1 ke PC3. Kita contohkan dari PC1, ketika dia ngeping ke PC 2.2, dia masih RTO. Kenapa? Karena proses routing, jadi networknya itu belum didaftarkan pada PC router 1. Kita coba cek IP route print. Jadi dia itu belum mengenali network yang ada di sebelahnya, network 2.0. Sini yang mengenalin dia yang menempel di badannya, yang terhubung secara connected, terhubung langsung. 16.12 1.0 sama 58.0. Coba ini doang yang 3 ini. Bagaimana caranya supaya PC1 bisa mengenali network PC2? Caranya kita tambahkan routingnya dengan cara tujuannya kemana, lewat mana. Tujuannya ke 2.0 lewat gateway 172.16.12.2. Oke, kita masukkan IP route at destination address 192.168.2.0 lewat 192.168.0/24 lewat gateway 172.16.12.2. Oke, kita coba cek tabel routingnya IP route print. Nah, di sini tadi yang cuma 3, dia yang cuma 4, nolnya dihitung ya, bertambah 1 2.0 lewat gateway 172.16.12.2. Ini 172.16.12.2 karena IP-nya di sini 2. Oke. Ketika ngeping dari PC1 ke PC2, berarti kira-kira bisa nggak? Kita ngeping ke 192.168.2.2. Yang hostnya yang ini. Oke, replay ya, karena dia udah mengenali yang di sini. Tapi kalau misalnya dari PC2 ke PC1 itu belum bisa ngeping. Kenapa? Karena networknya belum didaftarkan di router 2. Gitu. Ya. Untuk router 1 ketika dia mau ngeping ke PC3, berarti dia menambahkan network yang ini dan network yang ini. Berarti kita tambahkan tabel routingnya 23.0/24 lewat gateway yang sama. Nah, ketika 3.0 kita tambahkan lagi. Ini kita tambahkan ke 3.0. Oke, kita cek lagi IP route-nya. Oke. Udah ada 3 AS aktif statik. Jadi
Kalau static root dia di stand-nya itu satu, di stand-nya satu. Kita coba ngeping ke 3.2. Ngeping ke 192, 168, 3.2. Oke, dia belum bisa terhubung karena network yang dari router 2 ke sini dia belum ditambahkan di router 2. Oke. Untuk yang router 2 yang menempel di badannya ini 12, 2 sama 23. Kita coba cek router 2 IP rootnya, IP root pin. Yang menempel di badannya itu terhubung langsung adalah 12 yang ini, 23 yang ini terhubung langsung dengan router 2, kemudian 2 yang ke bawahnya ini. Yang tidak terhubung berarti 3, 1 sama 58. Kita tambahkan dulu. 192, 168, 58.0/24. Oke, ini yang kebaca 58.0 networknya. Oke, kita masuk ke router 2. IP root berarti kita nambahkan ke 3 ini, dari sini PC 2 ke PC 3 dulu. IP root at destination address 192.168.3.0/24 lewat gateway. Gateway-nya berapa? Mau dari router 2 mau ke 3.0 lewat sini. IP-nya berapa? 172.16.23.2. 172.16.23.2. Oke, selesai sebelah kanan. Sekarang kita sebelah kiri. Sebelah kiri ini ada 3, ada 2, 1.0 sama 58. Oke, IP root at destination address 192.168.1.0/24 lewat gateway. Gateway-nya dari router 2 mau ke sini PC 1 lewat gini. 172.16.12.1, 172.16.12.1. Oke, begitu juga yang ke atas ini. Ketika PC 2 mau hopping ke NAT 58.1, ya lewat gateway 16.12.1. Berarti sini kita tambahkan network 58. Oke, kita cek IP tabel routingnya. IP root pin. Oke, tabel routingnya udah masuk. Ini 1.0 udah masuk, 3.0 udah masuk, 58.0 udah masuk. Oke, kita coba ngeping dari router ke isi 1, ping ke 192.168.2.2. Oke, replay ya. Dia udah mengenali ke sini. Gitu. Tapi ke sebelah kanannya kita coba cek tabel routing dari sini ke sini udah belum, udah dipakai belum, udah ada komunikasi dia belum. Kalau tadi kita udah masukkan tabel routingnya berarti harusnya bisa ngeping ya. Oke, jadi dari sini ke sini dia udah bisa, tapi sebaliknya router 3 ini dia nggak bisa ngeping ke sini. Karena apa? Network yang di sini belum mengenali 2.2. Oke, kita coba masuk ke router yang ketiga. Kita cek tabel routingnya dulu. IP root pin. Oke, dia cuma ada network 23.0 yang ini, 3.0 ini. Jadi yang network yang ini dia belum ada. Kita coba ping ke 192.168.2.2 ke bawah sini. No root to host. Artinya belum ada tabel routing yang didaftarkan mau ke sini. Gitu. Mau kita daftarkan terlebih dahulu. IP root at
at destination address 192.168.2.0/24 lewat gateway. Ketika di router 3 ini mau ngeping ke PC 2, dia lewat sini kan? Berarti 172.16.23.1 172.16.23.1. Oke, kita coba ngeping. Nah, replay kan? Karena dia si router 3 ini udah mengenali network yang ada di sini. Oke. Kemudian di router 3 ini dia belum mengenali network 1.0 sama 58.0 sama 12.0. Kita masukkan terlebih dahulu. IP root 23.1, kita masukkan 1.0 yang ke bawah sini. Kemudian network yang ini kita daftarkan 172.16.12.12.0/GD23. Oke. Ini dari router 3 ya. Kita tambahkan network ini. Network ini kan udah terhubung nih. Network ini, network ini, network ini, sama network ini. Oke. 12.0 udah. Kemudian kita tambahkan yang 58. 58.0. 58.0. Oke. Kita cek tabel routingnya. Oke. Aktif statik. Berarti kalau aktif statik dia akan terhubung langsung, artinya tabel routing udah benar. Tabel routing udah benar. Kalau misalnya kita as ini aktif statik, misalnya kita buat tabel routingnya ini nih 23.2 yang 58.2. Kita cek tabel routingnya. Ya S di sini. Lab apa namanya? Statik. Tapi dia nggak aktif gitu. Karena di sini ketika dia mau ke 58, dia bukan lewat 23.2. Bukan. Dia lewat 23.1 sini, ujung sini. Jadi dari router 3 ini, dari PC 3 ini mau ngeping ke ini 58 sekian, dia berarti lewat ini, karena kan yang tersambung di badannya network 2 sama network 3.1. Berarti yang kita daftarin 23.1 ujung sini. Next hopnya dari sini. Oke, kita edit lagi 23.1. Kita cek lagi tabel routingnya. Oke. Kita hapus IP root, remove nomor 5. Oke. IP root print. Oh, 58-nya itu udah ada 2. Kita remove lagi nomor 6. Oke. IP root print. Oke, pas ya. Di router 3 ini yang kita daftarin 2.0. Kita cari 2.0 ini. Kemudian 12.0, 12.0 ini nih, AS. Kemudian 1.0 ini nih. Kemudian 58.0 ini nih. Oke. Sekarang kita coba ngeping ke 192.168.2.2. Oke, reply ya. Kita coba ngeping ke 1.2 1. Kenapa belum terhubung? IP root print.
/24/24 ke 1.2, 1.2, berarti 1.0, 23.1. Oke, 2.0 udah, 58.0 udah, 1.0 udah, 0 udah. Oke, kita coba dari router 2, IP root print. Oke, kita coba ngeping ke 3.2. Oke, kemudian 1.2. Oke, replay. Nggak ada salah tadi di router 3. Router 3 1.2 di sini kan, 1.2. IP root ke 12.0 lewat 23.1. 23.1. Oke, kita coba ngeping ke 2.2. Oke, replay dari PC 1 ya, 3.2. Oke, replay dari PC 1 udah terhubung dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Kita coba dari PC 2. Oke, kita coba ke 1.2. Oke, replay, kemudian 3.2 ke sebelahnya. Oke, replay. Oke, kita coba dari PC 3. PC 3 ping ke 192, 168, 3.1 ke gateway dulu. Oke, reply ke atasnya ke ether 3. Kemudian kita coba ngeping ke 2.2 ke router ke PC 2. Kemudian kita coba ngeping ke 1.2. Oke, reply. Berarti dari ujung ke ujung udah bisa ngeping ya. Oke, kita coba dari PC dari router 1 ngeping ke 2.2. Oke, dan kita coba 3.2. Oke, replay. Kemudian kita coba dari router 2. Router 2 itu berarti ngeping ke 1.2, replay, kemudian ke 3.2. Oke, replay. Kita coba verifikasi dari PC 3. 1.2 udah, kemudian 3.2 udah. Oh, dirinya sendiri 2.2. Oke, kita coba ngeping ke 192, 168, 8.1. Gateway-nya 58.1 apa 58.254 saja. 254.
Ctrl C 58 133. Oke, play 133. Oke, kita coba dari PC 1 nyampe enggak? Delapan titik 133. Oke, replay 58.1. Firewall berarti ya, firewall ke posisinya sini. Coba sebentar. Sorry, firewall. Ya kan? Saya coba matikan dulu. Oke, kita minimize 58.1. Oke, berarti dari isinya nih ping ke 192.168.1 58.133 replay. Berarti dari sini yang bermasalah. Oh iya, 58.133 1 udah kasih gateway-nya dia nggak ada dia. Nah, gateway-nya ada 58.1 itu ke fisiknya, 58.1 ke fisiknya. Ya kan? 58.133 ini. Dia ke fisiknya aja dia. 81, tapi dari sini ke sini enggak ya, arah baliknya yang enggak bisa dari sini ke fisiknya. Kalau dari sini kita udah bisa running nih ke router 1 ya. Oke, mungkin itu materi kita untuk hari ini. Simple static root 3 router di GNS3. Settingannya mulai dari router 1, router 2, router 3. Jadi ketika kita mau mengubah PC 1 ke PC 2, dia harus mengenali network yang ada di sini dulu. Itu juga dengan PC 2, dia harus mengenali network sini, dia harus mengenali network PC 3, dia harus mengenali NAT-nya. Oke, mungkin itu pertemuan kita untuk di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tutorialnya udah ini seperti ini. Kita tambahkan tabel routingnya, IP addressnya di ping dulu di router 3, ping dulu PC 3-nya, kemudian di router juga tambahkan routingnya, network masing-masing, verifikasi ke 2.2, 3.2, ke PC 1, 1.2, 3.2, PC 3, 1.2, 2.2. Tugasnya adalah buatlah tutorial tentang konfigurasi static routing dengan 3 router. Verifikasi pada klien, dilampirkan upload tugas tersebut pada YouTube dan blog Anda dengan rilis GNS3. Oke? Ini itu pertemuan kita, kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.